Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah seperti yang Bapak Ibu Ananda semua menyaksikan, saat ini Umi sedang bersama seorang pejuang, seorang mu'alaf dari pedalaman Kalimantan. Ayo kita tanya beliau siapa namanya dan seterusnya. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Boleh tahu nama Ustaz? Alhamdulillah Umi. Sehat Umi? Sehat. Alhamdulillah. Jadi saya ini nama sebelum masuk Islamnya namanya Yohanes Soter. Saya berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Iya, Kalimantan Barat. Ibu kotanya Pontianak. Pontianak. Iya benar. Ya. Kalau dari ibu kotanya ke kampung saya itu, kalau menggunakan taksi kurang lebih 10 sampai 12 jam lah. 10 sampai 12 jam? Iya. Emang jauh sekali? Lumayan jauh. Lumayan sekali. Itu jalan sudah aspal. Kalau sebelum aspal itu bisa 1 minggu. 1 minggu? Iya, perjalanan karena jalannya rusak dulunya. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah pemerintah sudah memberikan alat itu namanya jalan yang bagus. Transportasinya udah bagus sampai ya. pelosok-pelosok sekarang udah alhamdulillah. Ya, boleh tahu bagaimana dulu ceritanya sampai menjadi mu'alaf? Singkat saja. Baik Ibunda. Jadi gini Umi, saya mendapatkan hidayah Allah itu melalui dari suara azan. Oh, suara azan. Suara azan itu pun dari televisi. Warnanya hitam putih, ukuran 14 inci. Yang tadi yang kayak lemari makanan tuh, kayak gitulah. TV-nya dulu ada penutupnya. Nah jadi saya mendapatkan hidayah dari itulah. Karena kepingin tahunya apa sih azan ini, apa sih yang sedang kumandangkan orang Islam ini, gitu. Maka pada tahun 1987 saya melakukan masuk Islam lah, bersahadat. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersahadat. Itu setelah bersahadat saya pun belajar mengaji. Teruslah dengan belajar sholat juga, alhamdulillah. Akhirnya pada tahun 2000 saya memberanikan diri untuk dakwah ke pedalaman. Bahkan sampai ke Brunei Darussalam, ke Sarawak Malaysia, sambil berniaga juga, ya kan? Alhamdulillah. Terus saya sampai di Indonesianya, khusus di Kabupaten Kapuas Hulu, saya dakwah ke pedalaman dengan keterbatasan ilmu yang ada, dengan keterbatasan harta yang punya. Saya memberanikan diri untuk dakwah ke pedalaman. Kalau saya nunggu saya udah hafal Al-Quran baru saya dakwah, nanti nunggu kaya saya baru saya pergi ke lapangan. Waduh, sampai kapan Bunda? Balihu ani walahu ayat. Iya benar. Sampaikan walaupun satu ayat saja. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya itu dia Bunda. Makanya kenapa saya kok maunya ke pedalaman? Padahal pedalaman kan agak susah. Betul, memang susah. Memang itu banyak tantangan. Dari jalannya, terus biayanya lumayan besar, ya kan. Memang harus banyak ketulusan. Perjuangan dakwah ini harus banyak ketulusan dari hati. Sekarang Umi mau tanya nih, sudah tersirat ya, kalau di pedalaman itu bukan enak seperti di kota-kota besar. Betul, ya no? Fasilitas yang terbatas ya. Betul, sangat. Dan alhamdulillah dari 1 minggu perjalanan sekarang menjadi 10 jam. Alhamdulillah. Ya. Oke, boleh Umi tanya? Siap Umi. Siap. Tolong dijelaskan, Umi pengen tahu betul. Ya, karena kita ini sama-sama mu'alaf. Allahu Akbar. Dan kita sama-sama berjuang. Siap Umi. Siap. Dan kemudian kalau di pedalaman seperti itu, coba Umi pengen tahu sumber dananya dari mana? Siapa yang support? Baik Umi, saya jelaskan ya. Walaupun singkat, insya Allah jelas. Jadi pertama-tama saya dakwah itu betul-betul dari sendiri.
Tidak ada support dari manapun. Tidak ada? Tidak ada support dari manapun. Betul-betul lillahi ta'ala. Berjuang dakwah ke pelosok-pelosok. Bisa di cross check ya. Boleh di cross check, boleh sangat di cross check. Dan hasil dari mana saya dapat ada dana itu? Saya dulu waktu dakwah sambil berniaga di Malaysia. Apa yang saya jual? Seperti pakaian yang saya pakai ini. Makanya saya memakai aksesoris biar ini tanda bukti. Saya jualan ketika ada event, para event daripada kita suku Dayak. Saya tampil, saya datang dan saya berniaga di situ. Termasuk jualan ya, ini ya. Itu dia, itu sering saya jual bunda. Nah itu kalau misalnya di Indonesia 50.000 misal satu helai, saya jual di Malaysia itu 50 ringgit. Sekarang tukaran 4.000, 1 ringgit udah 200.000. Jadi 200.000. Iya, saya tidak ngakal dong. 50 50.000 saya beli, saya jual di Malaysia 50 ringgit sama 50 cuma namanya yang beda. Cuma di situ ada keuntungan. Hasil daripada itu itulah yang saya gunakan untuk dakwah ke pedalaman. Sebelum ini ya, sebelum yang Mia, waktu saya merintis tahun 2000 sampai 2017 lebih. Nah kayak gitulah akhir. Nah situ saya merintis. Itu betul-betul pengorbanan sendiri lillahi ta'ala, tidak ada bantuan. Ini ada bantuan. Betul. Setelah tahun 2018 awal, saya disuruh oleh Bapak Bupati untuk membuat lembaga. Karena apa? Kalau tidak ada lembaga, maka dari pemerintah tidak akan bisa membantu. Itu syaratnya. Bismillah, saya membuatlah lembaga persaudaraan pembinaan mualaf Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Pertama kalinya. Nah di situ saya sudah membuat, alhamdulillah benar, beliau pun dari Kesra, dari pemerintah daerah, beliau mensupport saya kalau tidak salah 50 juta dalam 1 tahun untuk pedalaman. Bupati nanya, Ustadz mohon maaf, ini sedikit, kalau hitung cukup tak akan cukup. Nah, lalu saya gunakanlah, saya beli ikro, saya beli tuntunan sholat, saya beli mukena, saya beli kopiah, kain sarung dan sebagainya. Itu awal, itulah barulah saya jalan. Dan bahkan karena tadi mungkin Bapak Bupatinya waktu itu Pak Haji Muhammad Nasir, beliau seorang bupati, kita Muslim, dan dia keturunan orang Dayak juga. Keturunan orang Dayak juga, itu masih ada lingkungan keluarga Dayaknya. Nah setelah itu alhamdulillah beliau memberangkatkan saya umroh waktu itu ke Tanah Suci. Rasa perhatiannya dengan mualaf ya kan, dan saya bawalah 3 orang mualaf termasuk saya, ada satu lagi 2 orang teman saya mualaf, terus ada juga dari penggali kubur dan juga dari saudara saya dari orang Jawa tapi dia istiqomah membina anak-anak mengaji tanpa digaji. Tanpa digaji. Karena apa? Kalau dakwah di pelosok negeri berharap upah gaji, jangan datang. Itu harus membutuhkan keikhlasan. Yang sangat-sangat tinggi, keikhlasan tinggi. Nah itu karena beda dengan di bandar, beda dengan di kota. Kalau di kota kan kalau tidak ada transparan agak bingung juga gitu. Tapi kalau di pedalaman itu harus membutuhkan lillahi ta'ala. Sangat-sangat lillahi ta'ala. Nah, itu tingkat tinggi. Bukan berarti di kota tidak lillahi ta'ala, tapi paling tidak kan tetap ada ya itu tadi. Tetap ada dananya juga kan yang dikasih orang. Tapi kalau di kampung jangan berharap. Bila perlu berkorbanlah. Berkorban harta, benda, bahkan jiwa pun. Itu yang kita lakukan di lapangan. Nah, itu Iya. Dan berarti sekarang tahun keberapa dalam dakwah? Ini dari tahun 2000 saya dakwah sampai sekarang tahun 2026. Berapa tahun itu? 26 tahun ya. Kurang lebih. Nah, itu berjuang ya. Dan saya sekarang sudah mendirikan pusat tempat pembinaan para mualaf di Kabupaten Kapuas Hulu, mendirikan replika Ka'bah. Saya buat replika Ka'bah. 12 kali 12 tinggi 12 meter. Alhamdulillah karena melihat perjuangan tadi di lapangan dari pemerintah daerah pun alhamdulillah mereka pun mensupport sekarang.
dengan adanya itu ya makin disupport makin semangat, makin kita berbuat dalam kebaikan kan. Nah, itu alhamdulillah, dan kita buktikan kita apa kata orang Malaysia itu tak pandai bercakap-cakap tapi berbuat banyak. Itu dakwanya anakmu ini di lapangan, saya ingin membuktikan dakwah yang nyata, bukan hanya banyak cakap, banyak omong-omong kata orang sekarang. Gitu. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana mu'alaf sekarang, banyak nggak dibanding yang di bawah tahun 2000? Alhamdulillah Umi, sekarang dulu di kabupaten, khususnya Kabupaten Solutu itu kurang lebih 2000 lebih mu'alaf sebelum tahun 2000-an. Alhamdulillah setelah ada 2000-an ke atas ini udah mencapai 5000 lebih. Alhamdulillah. Iya, Kabupaten Kapuas Sulunya. Alhamdulillah. Dan mereka masuk Islamnya karena kemauan sendiri dan juga, tapi paling banyak yang pernikahan lah. Dan alhamdulillah kami di Kabupaten Kapuas Hulu itu tidak pernah adanya maksudnya tuh tidak ada yang berlebih-lebihan tantangan lah. Tapi dapat dengan cara kekeluargaan dan semacam. Memang ada sempat juga yang bermasalah yang sangat luar biasa dengan keluarganya yang masih beda keyakinan. Namun alhamdulillah dengan dengan berjalannya waktu, karena tadi itu yang mualafnya sendiri tadi tidak membatasi hubungan antara keluarga, makanya itu diterima sekarang. Alhamdulillah untuk Kabupaten Kapuas Hulu, alhamdulillah meskipun ada sedikit gesekan antara ini tadi larangan dan segala macam, ya tapi akhirnya tetaplah kami bersaudara, tetaplah hubungan kami itu baik dengan kami keluarga kami non Muslim maupun yang kami yang sudah beragama Islam pun. Alhamdulillah Bunda. Alhamdulillah. Di Kapuas Hulu berarti sekarang ada berapa masjid? Kapuas Hulu kalau tidak salah saya untuk se-Kabupaten itu kurang lebih 400-an. Oh alhamdulillah. Masjid sekarang kurang lebih 400-an. Alhamdulillah. Paling banyak tempat ibadah agama mana? Kurang lebih. Kurang lebih. Iya, kurang lebih. 50-50. Iya, 50-50. Karena kita tidak ada yang namanya ini perbedaan antara ini kan. Ya kalau masalah yang saudara kita yang non Muslim, udah kan kerja silakan. Dan kita tidak ada yang namanya. Begitu pula mereka. Dan bahkan saya pernah buat masjid. Ada 2 buah masjid. Real. Dan bisa kita lihat di lapangan. Dan ada dokumen saya waktu saya masih mendirikan masjid itu. Memang 13 tahun yang lalu mereka pernah bertolak belakang. Dan tak mengizinkan umat Islam mendirikan musolah di situ. Jangankan masjid, musolah aja tidak boleh. Nah, tapi dengan seiringnya jalan waktu dan dari kita juga pendekatan kita dengan saudara kita, bahkan mereka pendeta, pastornya, tokoh agama itu sama-sama dengan saya menancapkan tiang untuk masjid. Itu Bunda. Ya, itu, alhamdulillah. ada 2 tempat. Ada 2 tempat. Saya buat dirikan betul-betul saya pribadi bersama dengan warga Muslim situ, dengan masyarakat di situ, gotong royong. Enggak dibantu lembaga atau apa? Belum waktu itu, waktu pendirian kita yang belum. membagi-bagi zakat. Belum ada waktu itu. Nah setelah udah mulai berjalan seiringnya jalan, mereka pun udah tahu apa itu, mulailah. Barulah mereka ada bantuan, kita pun udah ini kan memang adalah perhatian mereka setelah udah beri. Tapi awal-awalnya itu tidak ada sama sekali dan kita yang harus membuktikan. Dan saya harus membuktikan dulu dengan mereka ya Bun Ami. Saya harus membuktikan dulu nih. Saya harus membuktikan dulu keseriusan saya dalam melakukan itu. Ya. Nah, saya harus berbuat dulu. Nah setelah saya berbuat, udah berjalan, barulah nanti dengan sendirinya mereka melihat. Oke. Sendiri, gitu. Jadi kan begini, kenapa tanya soal ini? Karena mu'alaf itu kan salah satu afnaf. Iya. Karena salah satu yang berhak untuk mendapatkan zakat, ya. Mendapatkan bimbingan, ya. Mendapatkan bantuan juga, ya. Kalau dia memang lemah dan sebagainya. Oke.
Kemudian kalau saya ingin bertanya lebih lanjut, sekarang mu'alaf semakin banyak di sana. Dari 2.000 menjadi lebih dari 5.000. Ya. Sudah memadai kah? Atau masih perlu support? Kalau masalah supportnya pasti masih memerlukan. Belum seper Bunda. Kalau untuk pembinaan pada mereka tuh sangat-sangat masih memerlukan. Banyak memerlukan. Masih banyak memerlukan Bunda. Sangat-sangat memerlukan. Karena apa? Kebanyakan mereka yang udah diislamkan itu tadi tidak ada pembinaannya. Saya pun dengan keterbatasan ilmu, satu keterbatasan harta, tak semuanya saya bisa jangkau. Tak semuanya saya bisa bina. Apalagi kebanyakan mereka tuh masuk-masuk pedalaman. Nah, kalau yang di sekitaran itu tempat replika Ka'bah, termasuk di Sibahulu, Sibohilir atau dari udah kota lah ya. itu insya Allah mereka bisa di situ kan. Tapi kalau ke kampung-kampung yang lain itu memerlukan banyak biaya. Makanya sangat-sangat kalau untuk yang kata Bunda tadi itu sangat diperlukan sekali. Karena apa? Kasihan para mu'alaf cuma pandai bersahadat dan untuk pembinaannya itu tidak ada, dan mereka perlu binaan kita, bimbingan kita Bunda. Iya. Mu'alaf sekarang banyak cuma waktu sahadatnya, waktu mula, setelah itu dan tidak tahu lagi. Kenapa tadi itu kita tidak langsung lanjutkan pembinaan ke pedalaman. Kalau mereka kita panggil ke kota, pertama kita perlu biaya lagi. Biaya mereka nanti untuk pulang dan segala macam, mereka untuk inapnya di tempat kita. Tapi kalau mereka hari-hari kita pun tidak mampu, dan juga mereka tidak mampu juga. Makanya sekarang saya pun di kampung-kampung memang ada sih pembinaan-pembinaan gitulah, alhamdulillah, dari penyuluh agama juga ada. Cuma kalau yang di pelosok-pelosok tuh tidak mampu mereka ke sana. Keterbatasan dana, keterbatasan segala macam transportasi. Itu saja. Jadi berarti masih kurang ya sumber daya tenaga untuk pembinaan kepada mereka. Dan pertama pembinaannya juga, orang yang mengajarkannya juga, dan support itu sangat kurang. Ekonominya bagaimana? Mu'alaf ini ekonominya gimana? Kaya-kaya atau tangan di atas atau tangan di bawah? Saya gini Bunda, saya tuh dengan para mu'alaf apabila sudah saya sadatkan, saya bilang kita harus kalau bisa berusaha di atas, tangan kita di atas memberi daripada kita menerima. Maksud saya begini, untuk memberikan kepada motivasi kepada mereka, ya, bahwa kita ini bisa berbuat gitu loh. Kita mu'alaf ini kita bisa berbuat, dan kita harus tunjukkan bahwa kita. Cuma kalau untuk masalah agama, kita harus perlu bimbingan orang. Kalau masalah ekonomi, walau bagaimanapun sedaya upaya kita. Dan saya sudah tunjukkan Bunda, bukan hanya katanya. Ketika di Pontianak saya mendirikan Yayasan Keluarga Besar Saudara Baru Indonesia. Dan itu para mu'alaf, saya ajak mereka untuk mengumpul setiap bulan tuh, mengumpulkan semampunya beras. Semampunya beras, nanti dikumpulkan, setiap bulan kita distribusikan kepada siapa mu'alaf yang memerlukan, kepada muslim yang pun memerlukan, maupun dengan bahkan non-muslim juga. Kita harus berbuat, walaupun sedikit, saya bilang tidak apa-apa. Yang penting kita istiqomah. Istiqomah, ayo kita berbuat terus. Dan kenapa Bunda, saya minta maaf, minta ampun, karena saya sering mendengar dari beberapa orang lah, mengatakan bahwa kita mu'alaf ini seolah-olah kita tidak bisa berbuat kalau setelah udah mu'alaf. Miris juga kadang-kadang mendengar, nanti tuh kalau udah Ramadan ada lain tuh, mu'alafnya datang, mulailah gini-gini. Sedih, sangat sedih. Kalau dengar itu sedih saya. Makanya saya tegaskan sama para mu'alaf, saya beri support kepada semangat pada mu'alaf. Ayo deh, kita tunjukkan bahwa kita tidak seperti itu. Kita bisa berbuat kok.
Jadi artinya ada image gitu ya, bahwa mu'alaf itu nanti akan datang pada waktu sebelum puasa atau zakat fitrah gitu kalau ada mereka. Iya itu. Makanya kadang waktu itu pernah saya ngomong waktu ada salah satu lembaga mengatakan bahwa kami akan memberikan kepada mu'alaf kalau dia masuk Islam sekian. Saya bilang tolong jangan. Biar apa? Biar kami para mu'alaf tidak manja. Karena mohon maaf saya bilang. Sedangkan kami waktu kami non muslim kami bisa berbuat kok. Masa setelah kami muslim kami tidak bisa berbuat? Nah, itu saya tegaskan kepada mu'alaf. Makanya dimanapun para mu'alaf, dimanapun berada, jangan berharap dikasih orang. Tapi kita mu'alaf lah, ayo berbuat. Masalah nanti orang mau support, silakan. Kita berharap paling tidak tempat pembinaannya, tempat untuk bimbingan kepada para mu'alaf. Tapi kalau untuk hari-hari, untuk kita makan apa segala macam, jangan deh, jangan berharap dan orang lain, pemberian orang lain. Kita bisa berbuat. Kalau masalah ilmu agama, kita sangat berharap karena kita baru tahu akan agama Allah ini. Nah itu. Saya dengar juga Ustadz baru mendapat suatu amanah baru sebagai penasihat penasehat Gerak Muslimah Indonesia. Itu gimana? Bisa ceritaan? Siap. Alhamdulillah udah berjalan 1 tahun nih, udah. Di Kabupaten Sulu saya ditunjuklah sebagai penasehat Gerak Muslimah Indonesia untuk Kabupaten Sulunya. Dan alhamdulillah udah kami bentuk tuh benar, kami langsung gerak. Dari ibu-ibu muslimahnya luar biasa. Ibu-ibu muslimah pun luar biasa. Jadi ibu muslimah yang dari kecil Islam ya? Iya, dari kecil Islam. Mereka itu semuanya di situ dan mereka sangat baik perhatiannya kepada para mu'alaf lah. Dan alhamdulillah ada buktinya, ada waktu mereka berkunjung. Pertama kali yang dicari adalah para mu'alaf. Dibantu mereka, dibimbing mereka, disupport mereka. Dan diberikan hadiah kepada ibu-ibu yang mu'alaf dan segala macam itu luar biasa. Dan pokok kegiatan daripada Gerak Muslimat kita Indonesia yang di Kabupaten Sulu itu sangat-sangat luar biasa lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin berkembang. Amin ya Allah. Amin. Semakin banyak yang tergerak juga. Amin. Untuk memberikan support terhadap pembinaan mu'alaf di sana. Alhamdulillah yang sangat-sangat saya bangga, Umi, yang sangat saya bangga saat inilah. Saya tidak tahu siapa ketua pusat daripada Gerak Muslimat Indonesia. Ternyata Umi saya. Umi yang dari pendirinya ya. Pendirinya juga. Itu mereka bilang pendirinya dari seorang mu'alaf. Allahu Akbar. Makanya saya ke sini Umi. Maka saya ingin ketemu dengan sosok Umi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah, menjadi hamba Allah yang setia kepada Allah. Amin ya Allah, amin. Iya Umi. Oh ya Umi, boleh saya bertanya juga nih? Iya boleh ya. Boleh. Umi, saya sering dengar Umi ini istiqomah dalam mensupport kemana-mana para mu'alaf, memperhatikan para mu'alaf juga. Alhamdulillah bahkan sampai mendirikan pondok pesantren mu'alaf ya. Apa namanya pondok pesantren? Ini pondok mu'alafah. Pondok mu'alafah sampai segitunya. Allahu Akbar. Saya bilang dalam diri saya sendiri pribadi, saya sangat-sangat bangga, terharu juga. Umi yang udah sesepuh masih memikirkan para mu'alaf, ya kan, sangat-sangat bersyukur. Jadi Umi, apa yang membuat Umi masih semangat memperhatikan para mu'alaf ini, sedangkan Umi tidak ada gaji, tidak ada upah ya? Umi mau kok berbuat sampai segini gitu kan? Tidak beda jauh.
Jadi Umi merasakan ketika Umi menjadi mu'alaf itu seperti terlempar jauh. Allah Akbar. Tidak ada siapapun kecuali Allah. Allah Akbar. Tempat berlindung. Jadi Umi, bahkan kalau Umi tambahkan, sebelum menjadi mu'alaf pun, ketika Umi bertanya tentang Islam, lingkungan Umi itu tidak paham apa itu Islam. Allah. Sehingga akibatnya ketika Umi bertanya tentang Islam kepada lingkungan Umi, saat itu yang muncul jawaban adalah Islam itu agama kekerasan. Allah. Islam itu simbol kemiskinan. Allah. Dan kalau wanita berani jadi Islam, maka dia menyatakan diri berani menjadi hidup miskin karena suaminya yang miskin. Semua keterbelakangan itu pun Islam. Itu lingkungan hidup Umi saat itu. Allah. Tapi dengan berbekal pada keyakinan tentang ayat-ayat Allah, yang pertama kali Umi jumpai ketika Umi mengumpulkan data-data tentang kekurangan Islam yang mana, itu niat pertama untuk membuka Al-Quran, yang saat itu Umi belum Islam. Ternyata yang Umi temukan adalah surat Al-Ikhlas. Subhanallah. Yang Umi bereaksi, ini benar. Ini yang benar. Dan Umi merasakan sekali, ini yang sempurna. Allah. Dan disitulah Umi ingin semakin mempelajari Al-Quran, dan Umi tidak mampu menemukan di mana kejelekannya Islam. Iya. Di mana kejelekannya Allah. Betul. Umi nggak mampu. Betul. Maka Umi syahadat, dan seperti itu tadi, seperti terlempar. Allah Akbar. Umi tidak tahu, Umi seolah masuk dalam suatu hutan yang tidak mengerti masuknya dari mana dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan itu tadi belajar dan belajar. Allah Akbar. Jujur memang saat itu mencari pembina mu'alaf itu luar biasa sulitnya. Susah kan? Susah. Bahkan tidak ada lembaga pembina mu'alaf. Tidak ada, betul. Saya makanya 17 tahun tidak tahu sama sekali. Ya. Tidak ada sama sekali. Dari situlah Umi kemudian tergugah dan menyatakan, jangan ada lagi mu'alaf setelah Umi syahadat ini yang kesulitan seperti Umi. Biarlah kesulitan itu Umi yang sudah mengalami. Cukup. Jangan ada lagi. Allahu Akbar. Maka itulah Umi mengkhususkan diri untuk membina mu'alaf. Dan itu pun sampai hari ini pun Umi tetap belajar dan belajar. Masya Allah, subhanallah. Oh ya Umi, saya hampir lupa. Umi sekarang usianya berapa? 72. 72, itu tahun lahir saya Umi. Saya lahir tahun 72. Umi, alhamdulillah. Iya, umur Umi 72, itu tahun lahir Umi. Tahun lahir saya itu Umi. Dan masuk Islam berapa tahun? Dari tahun berapa Umi? Umi masuk Islam itu ketika saat itu umur 34 tahunan. 34, 72, Allah. Alhamdulillah. 42 tahunnya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya kalau Umi mengalami berbagai macam kesulitan ketika awal masuk Islam, ya. Tidak ada pembinaan dan sebagainya sebagaimana. Alhamdulillah Umi hidup di kota besar ya. Ya.
Alhamdulillah saat itu Umi tetap belajar dan belajar. Subhanallah. Dan alhamdulillah semakin Umi mempelajari, semakin nampak betapa indahnya Islam. Iya. Dan sekarang ini memang betul apa yang Ustadz rasakan, ya kita yang paling penting saat ini membina. Sebab apa? Sebab ada kebanggaan. Kalau orang masuk Islam, orang bangga, orang mengatakan, nanti belajar sama aku ya. Nanti belajar sama aku ya. Tapi apakah kemudian dia betul-betul mampu memberikan pelajaran? Belum tentu. Betul. Seringkali hanya pepesan kosong. Betul, Umi. Dan itu pernah saya rasakan. Nah, dan kemudian kalau kita tidak cermat, jangan-jangan nanti ada niat yang lain, iya kan? Itu tidak mustahil seperti itu. Betul. Apalagi kalau mu'alafah ya. Iya. Kalau mu'alafah itu macam-macam perjuangannya. Iya, benar. Dan untuk mu'alafah pun perlakuannya harus berbeda. Gak mungkin mu'alafahnya dibawa pulang. Iya, betul. Ya kan? Betul. Jadi harus ada tempat memang. Itulah makanya Umi mempunyai pondok mu'alafah. Allahu Akbar. Alhamdulillah Umi. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Tapi apakah Umi saat ini berhenti? Enggak. Sebenarnya para pejuang ini jangan diberi uang, tapi kami perlu senjata. Itu dia. Itu yang saya cari. Senjatanya bukan logam. Iya. Benar. Bentuk senjatanya adalah ilmu. Betul. Ilmu agama Allah. Benar sangat. Benar. Uang bisa habis. Kapan Tapi ilmu lah kekal selama-lamanya. Ya. Itu yang kita cari. Benar Umi. Kalau masalah, makanya sampai saya sampaikan, waktu itu pernah saya sampaikan, jangan kalian manjakan kami dengan uang atau harta. Tapi tolong bina kami. Ya. Beri kami ilmu yang sebenar-benarnya ilmu Allah ini. Ya. Biar kami tahu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kalau sudah berilmu, insya Allah akan berakhlak karimah. Allahu Akbar. Ini dia Umi. Kalau tidak punya ilmu, sulit. Susah. Karena dia tidak bisa membedakan. Ya. Nah, yang benar mana yang salah. Dengan ilmu dia justru tahu memilah memilih. Betul. Itu yang kita perlukan. Benar. Dan maaf nih, Iya. rupanya inilah kondisi zaman sekarang. Banyak orang pintar, tapi mohon maaf, Iya. karena tidak berilmu, Iya, sangat. maka dia juga perilakunya menyimpang. Iya. Banyak itu seperti itu. Iya. Dan kami memang sudah merupakan ketentuan Allah bahwa mu'alafah harusnya kami dipersiapkan, disupport untuk berjuang. Betul. Itu dia Umi. Itu yang saya harapkan. Bersyukur saya alhamdulillah ketemu sama Umi ini. Makin bertambah. Inilah dia. Berarti pemikiran saya dengan Umi insya Allah sama. Ini yang saya minta dengan para umat Islam yang lainnya yang banyak ilmu tadi kan apa segala macam. Tolong deh ajarkan kami deh. Ajarkan kami ilmu agama, ya kan? Tapi jangan sebentar-sebentar. Nah, kami belum paham udah ditinggalkan kan susah. Nah, apalagi yang saudara-saudara kita di pedalaman itu sangat-sangat memerlukan. Mohon maaf, jangan bantu dengan beras. Mereka punya beras kok. Iya. Duit mereka bisa cari. Bagaimana caranya? Itu tadi bina. Ayo deh, sama-sama kita masuk pedalaman. Jangankan mualaf, Muslim asli masih perlu binaan bimbingan. Iya. Jujur, saya di lapangan Umi, masuk lapangan, banyak umat kita, mohon maaf, Islam asli, untuk melakukan fardu kifayah susah. Itu kondisi real. Real, sangat real. Nah itu, makanya sering saya sampaikan, tolong deh support kami para mu'alaf ini dengan
binaan yang bagus, dengan ilmu yang bagus, dengan nasihat yang bagus. Jangan kami dipandang sebelah mata gitu kan. Karena apa Umi? Pernah saya, tapi kalau saya cerita nanti rasanya tidak enak. Ya Allah, saya rasakan sendiri. Makanya saya bilang, ya Allah kalau begini gimana ya? Nah makanya ya Bismillah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, Allah memberikan kekuatan, kesehatan, keistiqomahan dalam dakwah. Inilah kita lakukan. Lagi-lagi saya ketemu dengan seorang ibu Umi yang umur 72 tahun, memikirkan bagaimana tentang nasibnya para mu'alaf di pedalaman dan sebagainya. Itu membuat saya makin semangat dalam dakwah Umi. Alhamdulillah, kita saling mendoakan. Amin. Makasih Kita saling banyak Umi. support. Makasih banyak Umi atas mempersilakan saya hadir ke tempat kediaman Umi di sini. Ya Allah, tak pernah kebayang Umi. Nama saja yang saya terngiang-ngiang, ya Allah, kapan ketemu, kapan. Sekarang saya bertemu dengan Umi. Saya sangat-sangat bahagia. Saya seolah-olah ketemu dengan almarhum mak saya kan dah tidak ada lagi. Makanya saya bilang, ya Allah, ini dah kesempatan saya. Sebenarnya saya akan tak lama lagi mau pulang ke Pontianak, ya kan, mengadakan penerbangan. Makanya saya minta ya kurang lebih berapa menit, 12 menit atau 20 menit ke 30 menit biar bisa silaturahmi dengan Umi di sini. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur Umi. Saya doakan Umi mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin. Saya juga mendoakan Ustadz juga seperti itu. Amin, amin. Nanti kalau Umi ada waktu atau ada yang mengajak ke Kalimantan Barat, saya siap Umi. Datang ke sana, sampaikan pada tanggal berapa, bulan berapa, insya Allah. Dan saya selaku penasihat daripada Gerak Muslimat Indonesia menyampaikan salam daripada pengurus Gerak Muslimat Indonesia yang ada di Kabupaten Solo. Salam hormat, salam rindu sama Umi. Mudah-mudahan Umi selalu sehat, bahagia di dunia dan akhirat. Dan juga sampaikan salam ke Umi bahwa Gerak Muslimat Indonesia di Kabupaten Solo setiap saat tetap bergerak di dalam kebaikan. Amin. Itu Umi. Amin. Insyaallah. Doakan anakmu ini mudah-mudahan istiqomah iman dan Islamnya. Amin. Dan mudah-mudahan mempunyai akhlak yang baik, kan? Tidak tidak ragu dalam dakwah ini. Amin. Alhamdulillah Umi saat ini saya sangat bahagia, sangat-sangat bersyukur bisa melakukan dakwah meskipun dengan keterbatasan yang punya, terutama ya ilmu, ya harta, ya itu tadi. Karena mau bergerak yang mau luas-luas, Mimi, kita perlu support, perlu dana dan sebagainya. Kalau kita tidak perlu itu, ya mau diapain lagi? Tak cukup dan tidak ada ini, ya udah, doa aja. Tapi sebenarnya doa tidak cukup aja, Umi. Kalau kita tidak langsung gerak, kalau kita tidak langsung ke lapangan, susah, Umi. Sekarang ini mereka para mu'alaf ini memerlukan sentuhan langsung, bukan hanya dapat hadiah oleh-oleh pakaian bagus, karena bukan itu saja, bukan cuma antarin Al-Quran. Al-Quran diantar kok diajar ngaji gimana? Ya kan? Itu ya harus kita bina mereka. Itulah Umi. Makasih banyak Umi ya. Sama-sama. Umi sehat selalu. Mudah-mudahan kita bertemu. Oh ya Umi. Terakhir anak meminta, andaikan Umi duluan masuk surganya Allah, jangan lupakan saya. Bahwa saya pernah silaturahmi sama Umi. Ya. Insya Allah Umi pun juga punya permintaan. Allah siap. Jadi andai kata ananda yang lebih dahulu, Allah, maka marilah kita saling mencari. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Ya Allah ya Rab, tolong pertemukan kami lagi di surgamu ya Rab. Amin. Kami seorang mu'alaf. Kami seorang mu'alaf bukan mencari pujian sanjungan orang, bukan minta gelar jabatan, tapi kami ingin betul-betul menjalankan ibadah yang baik, kegiatan yang baik dengan mengutamakan akhlak, adab, etika yang baik. Dan saya sarankan dengan para mu'alaf
ini saya pribadi Umi, nanti saya minta Umi juga sarankan dengan para mualaf juga yang ada di seluruh Indonesia bahkan dunia. Ya. Tolong tetaplah istiqomah iman dan Islam, pelajari Islam yang baik-baik, Ya. jangan pelajari yang tak betul, jangan suka menjelek-jelekan siapapun, baik sesama Muslim maupun dengan non Muslim. Ayo kita lakukan yang terbaik, karena Allah suka yang baik-baik, maka kita harus berbuat yang baik-baik juga. Ya Umi ya. Ya. Insya Allah. Ada Setuju pesan? banget. Ya. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu Ya. sejauh apapun dia. Apalagi kalau ilmu itu ada di depan kita. Insya Allah. Allah Akbar. Itulah bekal kita dunia akhirat. Amin ya Allah. Amin amin. Alhamdulillah. Sungguh indah ya Umi. Nah, pemirsa, alhamdulillah. Demikianlah obrolan ringan kami. Mudah-mudahan ini menjadi obrolan yang bermanfaat. Inilah suara daripada pembimbing mu'alafah. Semoga ada hikmahnya. Amin ya Allah. Amin amin. Semoga kita tergolong sebagai hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi.